Halo guys, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang membutuhkan materi pelajaran, sedang daring, butuh tips trik soal-soal, motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus aktifkan tombol lonceng karena di sini banyak sekali materi-materi pelajaran yang kalian butuhkan. Oke? Sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 6 subtema 2 tentang perpindahan kalor di sekitar kita pada pembelajaran ke-1 ya, atau pertama. Oke sahabat sekolah, mari kita simak. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng gitu, terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng yang panas atau mendidih. Aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruangan dapur. Sedapnya. Nah, sahabat sekolah, kali ini kita akan mempelajari tentang perpindahan panas atau kalor. Dan cerita tadi adalah sebagai gambaran bagaimana perpindahan panas itu bekerja. Nah, sahabat sekolah, pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Nah, tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Nah, peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Pasti gelap ya, dan kita akan kesusahan mengeringkan pakaian dan dalam hal-hal menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, sahabat sekolah, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu yang pertama konduksi, konduksi, yang kedua konveksi, konveksi, yang ketiga radiasi. Nah, yang pertama konduksi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya, konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Lalu yang kedua adalah konveksi. Nah, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Nah, sahabat sekolah, buku
Nah, ini ada gambar buku ya. Buku merupakan salah satu contoh media cetak yang sering digunakan masyarakat hingga kini. Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lain yang dijilid di salah satu sisinya dan berisi tulisan atau gambar. Buku adalah ini ada ya sejak dulu. Pada zaman kerajaan di Indonesia, buku disebut dengan kitab yang berisi catatan tentang peristiwa atau hasil pemikiran seorang penulisnya pada masa itu. Nah, sahabat sekolah, langsung saja kita akan pelajari yang pertama tadi, perpindahan kalor secara konduksi ya. Yang pertama kan konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran ya. Ingat, konduksi sama dengan hantaran. Nah, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi ya, energi kalornya saja. Umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat yang padat. Seperti itu gambarnya ya. Contohnya. Kemudian agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Nah, peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet. Nah, seperti pada gambar ya, yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor. Buku ini sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Jadi kamu dan teman-temanmu itu yang pakai baju biru itu adalah zat perantaranya, bukunya kalor. Nah, ketika kamu dan teman-temanmu memindah buku secara estafet, yang berpindah hanya buku saja kan. Sedangkan kamu dan teman-temanmu sebagai perantara tetap berada di tempat diam. Nah, tidak berpindah kan. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalornya saja yang berpindah, zatnya tetap. Bagaimana? Sudah paham? Jadi konduksi yang berpindah hanya kalornya, hanya bukunya. Zat perantaranya, orangnya itu, yang diumpamakan orangnya itu tidak berpindah. Seperti itu. Oke? Nah, sahabat sekolah, saatnya kamu melihat gambar itu. Apakah ketika kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, itu apakah yang terjadi? Lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas kah? Nah, pasti panas ya. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Jadi sendok yang kita masukkan ikut panas. Wow, panas. Nah, pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Gitu. Nah, peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Nah, pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Ujungnya pasti panas. Nah, kemudian setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi juga. Jadi ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen panas, ya, pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal itu alasnya. Kemudian alasnya ditekan, diistrikakan, dikainkan menjadi panas. Itu gambaran dari konduksi. Oke, sahabat sekolah, akhirnya kita sampai di penghujung video kita ini, dan saatnya kamu mengerjakan tugasmu mengerjakan ini ya. Sebutkan contoh perpindahan panas secara konduksi yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ya selain yang Kak Dimas berikan contoh tadi ya. Oke, selamat mengerjakan. Di kolom komentar Kak Dimas tunggu jawabannya gitu. Nah, video ini selesai sudah dan bersambung ke pembelajaran berikutnya, masih di subtema 2 yaitu pembelajaran kedua. Selalu cek video update terbaru dengan cara klik tombol lonceng biar kamu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan gitu. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu
terutama dalam kamu meraih kesuksesan dan mimpi-mimpi besarmu. Cukup sekian, saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa, terima kasih.